Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran air. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, untuk definisinya itu sendiri, jadi pencemaran tanah, jadi sebuah kondisi di mana pastinya tanah akan mengalami perubahan fisik dan kimia akibat adanya masuknya zat berbahaya yang melampaui batas dari toleransi tanah. Yang hal inilah yang disebabkan oleh dari dua faktor, bisa dari aktivitas manusia ataupun dari faktor major force atau bencana alam. Nah, zat-zat yang berbahaya itu contohnya seperti polutan organik, yang contohnya seperti sampah rumah tangga, sisa-sisa limbah industri, dan juga limbah-limbah pertanian. Nah, inilah yang mencemari zat untuk mempengaruhi kualitas dari tanah. Sedangkan untuk polutan anorganik ini bisa dikategorikan sebagai pestisida, pupuk kimia, logam berat, dan juga bahan bakar fosil yang terkontaminasi dengan tanah. Nah, adapun dampak negatif dari pencemaran ini, terkhusus untuk pencemaran tanah bagi manusia atau kesehatan manusia, pastinya akan menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti contohnya ada kanker, keracunan, dan juga gangguan pernapasan. Sedangkan untuk ekosistem itu sendiri, bagaimana dampaknya dapat membunuh mikroorganisme dan hewan tanah, serta akan mengganggu keseimbangan alam dan juga menurunkan kesuburan tanah. Nah, untuk di dampak dari kualitas airnya, nah ini tanah yang bercampur dengan kualitas airnya nanti airnya akan menghasilkan zat-zat yang berbahaya, karena tadi dampaknya dari limbah yang terkontaminasi dengan tanah, sehingga tanah nanti akan mencemari air tanah dan air permukaan. Nah, untuk dampak pencemaran tanah itu sendiri, ini tadi pastinya menurunkan kualitas tanah. Jadi ada beberapa zat yang nantinya akan masuk ke dalam tanah dan bisa merusak struktur tanah dan pastinya akan mengurangi kesuburannya. Nah, untuk dampak terhadap ekosistem, ini seperti kematian mikroorganisme atau hewan tanah, karena tadi adanya kontaminasi yang bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati, seperti hilangnya tadi mikroorganisme dan hewan tanah, yang pastinya akan menurunkan keanekaragaman hayati di tanah. Dan yang ketiga, ada kontaminasi rantai makanan. Jadi zat-zat yang berbahaya yang sudah terkontaminasi di tanah, ini bisa masuk dalam rantai makanan melalui tanaman dan hewan. Dan pastinya akan mencemari atau membahayakan, baik itu bagi tanaman maupun hewan. Nah, ini tadi untuk dampak dari kualitas airnya, yaitu adanya pencemaran air tanah dan juga air permukaan. Jadi air tanah, jadi air hujan yang meresap ke dalam tanah, nantinya akan terkontaminasi dengan membawa zat-zat berbahaya ke dalam air tanah dan sehingga akan mencemari dan pastinya tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk di air permukaan seperti di air sungai, danau, dan laut, nah ini zat-zat yang berbahaya nantinya akan terkontaminasi dan bisa terbawa oleh air hujan sehingga kualitas dari air permukaan ini akan tidak layak untuk dikonsumsi atau berbahaya. Nah, untuk dampak terhadap kesehatan manusia tadi, ini yang pertama bisa menyebabkan ada penyakit kematian
atau penyakit mematikan, di mana zat-zat yang berbahaya dari tanah nanti akan mencemari air dan juga makanan. Nah, efeknya akan menyebabkan penyakit serius tadi seperti kanker, keracunan, gangguan pernapasan, dan kerusakan organ. Sedangkan bagi kerentanan anak-anak, nah anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang, ini pastinya akan sangat rentan terhadap pencemaran tanah. Dan yang ketiga dampaknya yaitu keterbatasan akses pangan yang sehat. Jadi dengan adanya pencemaran tanah, ini bisa menurunkan kualitas hasil panen dan berdampak pada masalah kesehatan dari pangan yang akan kita konsumsi. Nah, jadi mungkin itu untuk pertemuan kita dalam materi pencemaran tanah, di mana kita sudah tadi mengetahui bagaimana definisinya dan zat-zat apa saja yang terkandung di dalamnya, kemudian bagaimana dampak negatifnya, baik itu terhadap ekosistem, kualitas air, dan juga kepada kesehatan manusia. Setelah pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi untuk pencemaran udara. Jadi sebelumnya kita sudah membahas pencemaran air dan juga pencemaran tanah saat ini. Soalnya pekan depan kita akan membahas tentang pencemaran udara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fi lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.